sudahi tangismu. Relakan dia. Kan membalu buka hatimu dari dia yang menodai cintamu. Kan ku hapus mata menetes di pipimu agar kembali senyuman manismu. Usah lagi kau ingat dirinya yang memberimu dusta dalam cinta. Izinkan ku menjadi penggantinya. Pastikan dirimu bahagia. Aku yang kan membantu buka hatimu. Hai Biblu Lovers, wah senang sekali hari ini bisa kembali hadir. Namun kita hadir dengan Biblu hadir dengan sebuah program yang bernama Bibkustik. Nah untuk kali ini, tadi kan kita udah denger tuh siapa sih yang nyanyi di awal sebelum program ini. Sebelum saya membuka acara ini, yuk kita lihat dulu. Ini ada bintang tamu kita kali ini adalah Jerat. Nah, sudah kenal dong pasti yang dipanggil Mama nih ya. Halo, ada Romi di sebelah kanan saya dan sebelahnya lagi ada Mbak Eri Susan ya. Oke, nah kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang lagu nih. Nah, lagu yang tadi saja baru dinyanyikan oleh yang tadi klipnya udah kita saksikan oleh Romi. Nah, pengen tanya dikit nih. Ngomong-ngomong, nemuin Romi di mana sih? Kalau ditanya nemuin Romi kayak kebalik nih. Romi bisa ketemu aku dari mana? Nah, itu pertanyaannya. Oke, Romi bisa diceritain sedikit nggak? Iya. Prosesnya ketemu. Proses ketemu Kak Eri itu waktu dari tahun lalu ya, 2019 pertama kali ketemu Kak Eri itu dikenalkan atau direferensikan oleh
Mas Arif Iskandar. Tercipta lagu dari single pertama aku, judul Bidadariku. Jadi waktu itu pingin punya vokal director, maksudnya ya pingin didirect vokalnya waktu take atau recording single pertama. Nah, direferensikan beberapa coach gitu atau vokal director. Di situ ada Khairi Susan. Nah, di mana saya sudah lama banget mengidolakan Khairi Susan. Oh, oke, itu ya. Nah, tadi tuh lagu yang pertama tuh yang dinyanyikan adalah judulnya Ku Bukan Dia ya. Aku bukan dia. Terus siapa kalau bukan dia? Siapa Rom? Siapa Kalau bukan ya? dia tuh siapa Rom? Nanti saya tanya dulu Ini ya. tanya dulu ya. Tanyanya gampang, jawabnya doang susah nih. Oh, oke. Bisa ceritakan sedikit nggak sih lagunya ini nih maknanya tentang apa sih? Ku Bukan Dia itu. Ini single yang barunya dari Romi ya? Aku bukan dia itu single kedua. Yang kedua ya malah? Iya, single kedua. Jadi single kedua itu yang ciptain juga Khairi Susan. Oh Iya, Iya. kebetulan lagu saya juga. Iya. Jadi sebenarnya kalau ditanya story-nya tentang apa, lebih kepada saya mencintai seseorang, di mana seseorang itu mencintai orang lain. Tapi orang yang dicintai ternyata tidak bisa membahagiakan dia, sementara dia tetap mencintai dia. Jadi kayak ada dalam hati kayak hayalan gitu loh, kayak aduh sama gue aja deh, lu bahagia deh kalau sama gue, ngapain mesti sama dia sih gitu. Sebenarnya sesimpel itu gitu. Oke. Cinta bertepuk sebelah tangan mungkin ya? Iya. Atau cinta kehaluan? Bisa jadi. Oke, Mbak nih, Mbak Heri melihat sosoknya Romi ini gimana nih? Kan begitu ketemu kan pasti kan nggak serta merta langsung. Oke, gue mau bikinin lagu. Oke, ini kan pasti harus dilihat-lihat dulu. Terawangannya gimana pada saat itu? Terawang ya? Iya. Jadi sebenarnya gini, aku tuh sadar betul bahwa musik dangdut itu perlu regenerasi untuk dia bisa terus bertahan, terus berjaya. Tapi generasinya juga harus yang apa ya istilahnya bisa dipertanggungjawabkan. Keindahan sebuah musik itu bisa terus terjaga apabila generasinya juga punya kualitas yang juga oke, seperti itu. Dan aku orangnya dari dulu memang sangat welcome dengan anak-anak muda atau pendatang-pendatang baru di industri musik dangdut Indonesia. Jadi ketika memang aku diberikan kesempatan untuk bisa berkontribusi dalam bentuk apapun itu yang bisa membuat anak muda ini atau pendatang baru ini dia membuat dia jadi semakin semangat berkarya gitu, kenapa enggak gitu. Nah, salah satunya adalah Romi. Awalnya malah ngasih lagu itu aku ngasih atau Romi yang minta ya? Pertamanya ngobrol-ngobrol dulu, pengen, jadi saya nyampaikan pengen. PDKT lah ya, PDKT ya. Oh. Saya PDKT, Oh, gitu. ya mengharap banget gitu kan, ngarep-ngarep gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol, siapa tahu ada lagu Khairi dari sekian banyak karyanya, mungkin ada yang bisa dipercayakan ke saya gitu kalau ada gitu kan. Jadi sungkan juga waktu itu kan. Dan kebetulan memang aku kan kalau di rumah memang cukup banyak menulis lirik lagu, tapi tidak semua aku share atau istilahnya apalah gitulah ya, dirilis atau apa gitu, pasti lagu-lagu simpanan. Nah, salah satunya lagu Ku Bukan Dia itu menurutku akan cocok untuk Romi, mengingat Romi ini kan suaranya kalau dibilang dangdut banget belum, tapi jiwanya udah dangdut banget gitu. Nah, mungkin dengan lagu dangdut yang ini kan sebenarnya konsepnya lebih konvensional, jadi memang dangdut murni gitu. Jadi itu bisa membuat dia terpacu untuk semakin belajar cengkoknya dan sebagainya. Oke, nih kan Romi dipegang sama Mbak Eri itu jadi kayak gini gitu. Nah, kalau saya dipegang sama Mbak Eri jadi apa ya nanti ya? Oke, kita tanya dulu. Jadi apa? Prok-prok. Dibantu, tolong dibantu, ayo. Aduh jangan ya. Saya tuh punya bakat penyanyi sebenarnya, tapi lebih baik nggak nyanyi gitu. Lebih baik lagi ya nyanyi. Berarti bakat yang sebenarnya yang terakhir tadi. Yang terakhir itu nyanyi, mendengarkan orang menyanyi dan menikmati musiknya. Kira-kira seperti itu Mbak Eri. Nah, ini berikutnya nih. Tadi kan sang mentor, saya boleh panggil mentor ya, mentornya ini ya, mentornya dari Romi ya. Oke. Nah, sudah menunjukkan hasil karya, hasil polesannya. Nah, sekarang kita pengen lihat nih ya. Tapi nggak perlu diragukan lagi sih ketika Mbak Eri ini harus menyanyi. Ngomongnya aja merdu, gimana kalau nyanyi. Nah, kita saksikan dulu klip yang berikut ini, Samudra Cinta.
cinta kita tak bersatu, betapa hancur hatiku. Saat bersama engkau, indahnya tak terlukis kata-kata. Hati terlalu mencintaimu, ku tak bahagia tanpamu. Aku selalu berdoa, semoga cinta kita abadi selama. Engkau dan aku telah bersatu dalam kisah yang indah, mengarungi luasnya samudra cinta. Sepanjang usia, ku kan menjagamu dengan jiwa raga. Engkau dan aku telah bersatu dalam kisah yang indah, mengarungi luasnya samudra cinta. Tak akan pudar, ku kan menyayangimu sepanjang usia, ku kan menjagamu dengan jiwa Nah, tadi sudah didengarkan Samudra Cinta langsung oleh Mbak Eri sendiri yang nyanyi dengan versi akustiknya. Live khusus untuk Bibdo Lovers. Kan, makanya jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai di skip deh, pokoknya terus nonton. Ya. Mbak Eri, pengen nanya nih, rahasianya ngomong bicara aja suaranya udah merdu, terus nyanyi tambah merdu, itu gimana rahasianya ya? Nah ini aneh nih. Aneh. Aku tuh nggak pernah suaraku merdu, nggak pernah ngerasa suaraku merdu. Bahkan ada sebagian orang yang kadang kaget gitu. Kok Mbak Eri tuh kalau ngomong suaranya kayak serak-serak gitu ya. Tapi tiba-tiba kalau nyanyi kok bisa melengking gitu. Maksudnya malah justru sebenarnya agak berbeda sebenarnya antara ngomong. Kalau lagi ngomong tuh sebenarnya suaranya agak nggak enak di kuping kali ya. Enak kok Mbak Eri, saya menikmati banget Mbak Eri ngomong nih. Berarti ada kemajuan. Iya, gini sih, apa ya, nyanyi juga kan sebenarnya perbedaannya hanya lebih bagaimana menjaga ketahanan nada gitu. Jadi bedanya kalau kita ngomong ya ngomong, kalau kita nyanyi ya dilantunkan gitu. Tapi memang suaranya tidak terlalu berbeda jauh sih sebenarnya. Ya udah pas-pasan dari sananya. Tuh, Mbak Eri ini terlalu merendah ya, padahal mah yang saya dengar kan, saya dengar sendiri ngomongnya aja lagi ngobrol tadi, bahkan di luar sebelum take syuting ini udah merdu banget. Tapi ngomong-ngomong masalah Samudra Cinta nih, boleh diceritakan sedikit nggak sih itu lagunya apa sih maknanya sebenarnya yang harus di-highlight? Oke, pertama yang aku sampaikan bahwa Samudra Cinta ini merupakan single pamungkas di album
aku yang ke-27. Wow, 27. Nah, kalau ditanya maknanya, sebenarnya kebetulan di album aku yang ke-27 itu konsepnya adalah tentang ketulusan cinta gitu. Nah, ini merupakan salah satu lagunya, di mana di situ berbicara tentang ketulusan cinta, cinta yang begitu dalam, sehingga ketika kita tidak bersama dengan seseorang itu yang kita cintai, kayak rasanya nggak bahagia gitu. Oh gitu. Dan bahkan ketika dia tiada pun kayak cintanya tetap abadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, keabadian cinta lebih kepada bahwa cinta itu terus dirasakan di Ya, dalam karena hati sejatinya ya. cinta itu kan tulus, murni. Jadi kesetiaannya pun sudah teruji. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu tuh. Jadi kalau mendengarkan lirik-lirik Samudra Cinta itu sebenarnya sangat dalam sekali ya maknanya. Tapi ngomong-ngomong masalah makna lagu nih ya, Iya. Mbak Eri juga menciptakan lagu, juga menyanyikan lagu orang. Adakah berapa persen dari lagu yang Mbak Eri nyanyikan dan lagu yang Mbak Eri ciptakan yang kisah hidupnya ada dalam diri Mbak Eri? Waduh. Jangan-jangan semuanya, lo iya sudah tahu. Kalau bicara Samudra Cinta itu merupakan karya cipta dari sahabat saya namanya Adi Balsahro. Oke. Kalau bicara tentang lagu yang justru kalau lagu-lagu yang sekarang banyak terinspirasi dari kisahnya orang gitu. Tempat curhat gitu lah ya, tempat curhat ya Mbak Eri juga ya. Nah, cuman kalau ditanya yang kebanyakan tentang kisah pribadi itu malah sebenarnya curahan hati itu malah sebenarnya saat album keberapa ya dulu ya. Ada beberapa lagu yang saya bikin, contohnya Kenangan Dirimu, Ku Sambut Bahagia, Sahabat Setia, Terima Kasih Bunda, itu berbicara tentang kisahku saat itu. Makanya sebenarnya ada banyak di antara teman-teman kalau yang dekat sama aku pasti bilang, udah Deri, lu mendingan galau deh, lu mendingan ini deh. Soalnya kalau lagi galau tuh produktif banget, jadi lagu cepet dibanding kalau lagi normal bikin lagu tuh malah lama gitu. Karena emang bener-bener paling mudah mengungkapkan isi hati. Jadi kalau dibilang yang bercerita tentang story-nya aku lebih banyak di lagu-lagu karya-karya yang lama. Oh gitu. Berarti kalau misalnya nanti saya curhat sama Mbak Eri mau dibikinin lagu kira-kira ya? Tergantung curhatannya menarik. Kayak curhatan saya menarik nggak ya? Nanti kita lihat di Instagramnya, kita kepoin ya di Instagram saya. Oke, nah tadi nih ya udah ngomongin tentang lagu-lagu tentang lagu Samudra Cinta dan beberapa lagu juga yang lirik-liriknya diciptakan oleh Mbak Eri. Nah kita tadi kan yang di awal kan duet nih ya sama Romi. Nah kita pengen tes nih, pengen lihat bagaimana kalau Romi nyanyi sendirian live diiringi dengan akustikan. Setuju. Oke, kita lihat yang satu ini. Salahkah bila ku buka hatiku untuk yang lain? Salahkah telah ku coba menjaga utuhnya cinta dalam setia? Ku coba, namun mengapa ku rasakan keraguan, tiada kepastian yang aku harapkan. Apakah kau merasa apa yang aku rasa? Ingin ku terus bersama, namun hati tak kuasa. Akhirnya ku pilih berpisah
dengan luka. Apakah kau merasa apa yang aku rasa? Ingin ku terus bersama, namun hati tak kuasa. Apakah kau merasa apa yang aku rasa? Ingin ku terus bersama, namun hati tak kuasa. Apakah kau merasa apa yang aku rasa? Ingin ku terus bersama, namun hati tak kuasa. Nah, tadi bisa dilihatkan aksinya Romi menyanyikan lagu berjudul Keraguan ya, Keraguan, yang diciptakan langsung oleh mentornya sendiri. Bagaimana menurut Bib The Lovers dengan iringan akustiknya? Yang main gitar juga jagoan ya? Oh, jago. Banget ya. Itu seniman lama, musisi lama, udah banyak sekali mengiringi artis-artis nasional, dan karyanya juga cukup banyak. Namanya Mas Rusman. Tuh, Mas Rusman. Catat Mas Rusman. Jadi kalau misalnya ada yang mau diiringi, telepon Mas Rusman. Nah, oke. Jadi begini. Tadi lagu yang terakhir adalah Keraguan dinyanyikan oleh Romi. Itu kalau boleh tahu, itu lagunya itu menceritakannya tentang apa? Kayaknya sedih banget, dan itu model-modelnya balad ya. Iya. Perasaan banget nih Romi nyanyi. Jangan-jangan memang Romi pernah mengalami ini. Jelek banget pertanyaannya. Langsung ditabok. Langsung ditabok beneran. Langsung kena Oke, loh. silakan dijelaskan. Jadi kalau dari sisi aku sebagai penciptanya, sebenarnya mengalir begitu aja sih gitu. Sebenarnya ini satu karya yang memang sebenarnya aku bikin untuk seseorang saat itu, bukan Romi. Oke. Berdasarkan curhatannya. Nah, cuman baru berjalan prosesnya itu sekitar 10% dalam penulisan lirik ya, belum aransemen dan sebagainya. Tapi berikutnya pada saat nextnya ketemu, dia berceritanya udah lain lagi, bahwa oh saya sedang bahagia dan sebagainya. Oh berarti nggak ketemu nih liriknya. Oke, aku simpen deh, dia lagi happy gitu. Sementara aku belum cerita lagunya gitu. Nah sudah aku simpen. Nah ternyata saat itu Romi ya Muncul. lagi lagi planning untuk bikin single ketiga. Iya. Dan Sharing-sharing. berkeinginan lah sharing-sharing gitu. Oke. Nah aku mencoba untuk menyelesaikan lagu ini. Jadi sebenarnya datangnya dari niatannya dia nih, bahwa pengen bikin single ketiga. Jadi buat aku sebenarnya Romi ini membantu 90% dalam proses penyelesaian single ini, tanpa aku tahu story kehidupannya, karena mengalir begitu aja. Nah setelah berjalan ini kan sebenarnya storynya tentang bahwa seseorang yang sebenarnya saling mencintai, tapi dalam kebersamaannya semakin ke depan kok semakin, yang tadinya awalnya tuh kayak berbeda, sama gitu visi misinya gitu, tapi setelah berjalan ternyata ada hal-hal yang membuat mereka kayaknya menyakitkan kalau tetap bersatu gitu.
pada akhirnya memutuskan untuk berpisah demi kebaikan bersama. Seperti itu. Jadi perpisahannya bukan karena perselingkuhan, bukan karena orang ketiga, tapi lebih kepada sifat-sifat dasar atau sifatnya prinsipal gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan itu terjadi sama Romi. Nah, itu sudah ditanyakan Coba dijelaskan. ya pasti sih ini mewakili perasaan banyak orang di luar sana, pasti ada yang kayak gitu. Kan kadang-kadang kita ngerasa kayak, oh pasangan gue nih, gue cocok dan sebagainya. Kelihatannya doang, ternyata di belakang itu kok tetap ada sesuatu yang nggak nyaman. So kalau dalam menjalin sebuah hubungan, kalau dalam hati nggak nyaman, berarti kan sebenarnya kurang klop. Nah, kalau Romi gimana itu? Ya, pasang pose nyaman mau dengerin story-nya. Apakah mengalami? Iya, dulu pernah mengalami kejadian yang sama, oke. serupa. Dan kebetulan waktu saya terima demo, saya dengerin lirik lagunya, saya catat lagi, saya tulis lagi. Itu saya kaget waktu terima demo itu karena jalan ceritanya sama dengan yang pernah saya alami dulu ya. Iya. Makanya mendalami sekali ya, kelihatan nyanyinya itu kayaknya dalam sekali ya. Itu kalau saya boleh berurai air mata sepertinya kan keluar. Ya oke, tapi Mbak Eri melihat perkembangan dari Romi, melihat tadi sudah melihat nyanyi live-nya diiringi dengan akustik, itu kan juga memang bukan suatu hal yang mudah. Betul. Nah, perkembangan Romi ini seperti apa sebagai seorang mentor? Makasih Kak. Oh belum. Baik atau yang gimana aja gitu. Ya kalau ditanya perkembangan ya harus selalu ada progres, dan itu terlihat dari contoh saat dia bernyanyi barusan gitu ya. Buat aku dia sudah berprogres di luar kesibukannya yang begitu padat dengan pekerjaannya ya kan. Kalau dia berprogres berarti diam-diam dia juga latihan gitu. Nah proses latihannya seperti apa? Ya aku nggak tahu. Tapi di luar itu juga kita masih sering komunikasi. Romi ini orangnya bisa dibilang sukses dalam bidangnya. Tapi di dunia nyanyi dia merasa benar banget sebagai seorang murid gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang dia tidak paham, hal-hal yang menurut dia perlu banget untuk belajar dan dia ingin tahu, dia pasti setiap saat dia ngobrol. Jadi sebenarnya salah satu kuncinya yang membuat dia mungkin nyaman sama aku, salah satunya adalah komunikasi yang enak. Gitu. Jadi sehari bisa 3 kali nelfon ya mungkin? Enggak Enggak juga sih. Enggak Tapi juga ya. Kadang-kadang via WhatsApp. Jadi kalau ada kesulitan pasti ada yang dikonsultasikan, nelfon Mbak Eri ya. Saya boleh Mbak Eri kalau misalnya ada kesulitan atau ada yang perlu dikonsultasikan? Jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas tuh, ingat itu. Ngomongin apa ya? Nah itu dia tuh. Oke, tapi Romi dimentorin oleh sosok Eri Susan yang kita tahu. Eri Susan lagi. Benar. Betul saya kaget. Belum ganti nama. Ya. Dimentori oleh Mbak Eri ini galak nggak sih? Gimana sih? Mungkin gebrak-gebrak meja. Mungkin ada satu momen yang gebrak meja nggak bisa karena udah arahan-arahan melecet dikit atau gimana, suka dimarahin nggak sih? Nah ini Mbak Erinya harus diem dulu nih. Okay. Harus ada pengakuan jujur nih. Tapi ngelirik doi. Ngelirik nih kan. Awas lu ya. Kalau dibilang galak, kalau saya dengar dari informasi yang terpercaya gitu kan. Oh terpercaya gosip. Ya, beliau ini katanya galak. Oke. Gitu. Tapi sampai dengan hari ini dan beberapa 3 kali saya proses recording macam itu baik banget. Mereka itu baik banget. Memotivasi. Jadi bisa dibilang membangun semangat saya, motivasi saya, mendorong benar-benar gitu. Yang tadinya saya sendiri berpikir bahwa saya nggak mampu, nggak bisa gitu. Diyakinin sama Kak Erin harus bisa, ini pasti bisa, sebenarnya bisa gitu. Nah di situ akhirnya saya mengerti dan nyaman gitu dengan beliau. Nyaman gitu ya. Saya juga sih agak nyaman sih sebenarnya deket-deketan sama Mbak Eri ya. Rata-rata nyaman. Oh nyaman, tuh nyaman semua kayaknya. Gini, mendirect vokal seseorang itu kan kita harus menyesuaikan. Aku pribadi harus mengenal orang itu, karakternya seperti apa, bagaimana pembawaan pribadinya, sehingga kita tahu bagaimana cara sharing wawasan atau sharing ilmu dan yang bisa memotivasi dia tanpa membuat dia down atau drop. Nah, pribadi orang kan beda-beda ya. Betul.
kalau tiba-tiba akunya galak, itu berarti karena aku tahu mentalnya dia kuat. Jadi dia lebih termotivasi untuk ini. Kalau yang ini, waduh, ini orangnya romantis banget, ya. Orangnya itu lembut. Ya, jadi kalau Rom kayaknya nggak bisa gitu deh, gini kayak malah nggak bisa nyanyi. Jadi pendekatannya tuh harus pelan, ngobrol. Tapi dia tahu, maksudnya aku selalu menyelipkan ketegasan di sana gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu. Karena kalau seseorang dia terjun di industri musik, dia punya jiwa seniman, itu kan lembut ya. Karena seniman tuh apa-apa pakai hati. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba bisa gini, nggak bisa. Sebenarnya aku juga orangnya manis kok, nggak yang galak-galak gimana, enggak. Tapi memang betul ya, romantisme itu yang membuat akhirnya ketika dapat lagu yang klik seperti tadi, sepertinya langsung memang seperti ini ya, menghanyutkan ya gitu loh. Memang Robi kalau dibilang secara apa ya, untuk dangdut kan kita tahu pakemnya cengkok ya. Cengkoknya memang dia belum yang dapat banget gitu belum. Tapi ada hal-hal yang lebih penting daripada itu, bahwa saat kita bernyanyi adalah bagaimana kita bisa menyampaikan emosi atau menyampaikan rasa. Nah, Romi ini cepat belajar untuk urusan kalau coba buat begini dia buat begitu, dia cepat belajar. Nah, terlepas apakah antara dia wah kalau nggak bisa gue malu nih, atau tipikalnya dia gue tertantang masa gitu aja gue nggak bisa, nggak tahu ya. Tapi yang pasti dia bisa, dia quick learner, dia cepet banget kalau untuk diajarin sesuatu. Dan yang senangnya lagi aku nggak harus ngajarin dia bagaimana dia memberikan penjiwaan atau penghayatan pada lagu, karena dia termasuk bagus. Tuh dengar bahwa sebuah motivasi itu bisa membuat sesuatu hal itu kita bisa lebih banyak belajar ya. Itu perlu diingat tuh. Dan buat Bibdu Lovers semua, nah ini terakhir nih, ada project ke depan atau ada plan ke depan kalian berdua? Kalau aku secara pribadi sudah ada, karena aku sudah terplan juga gitu, udah ada. Jadi setelah album yang ke-27 ini udah mempersiapkan 2 single, dimana yang satu aku berkolaborasi dengan Jakarta Dangdut Revolution, dimana JDR ini berisikan anak-anak muda yang luar biasa di industri musik, yang notabene bukan orang dangdut, tapi di dalamnya main gendang dan main suling, hanya itu yang dangdut. Nah nanti kita akan merecycle salah satu lagu aku yang aku rilis tahun 2006 dengan konsep rock dangdut koplo EDM. Wah, seru banget. Gimana tuh ya? Seru banget. Mesti dengerin nanti ya. Aduh, saya penasaran. Kalau kata orang sekarang senapsaran nih. Betul. Nah, setelah itu juga ada lagi udah prepare juga single karya aku sendiri. Lebih ballad lagunya ya, ballad dangdut, ballad slow rock gitulah. Nah, setelah itu sambil berjalan mempersiapkan album ke-28 juga. Nah, kalau Romi ini Romi sudah ada planning juga. Ada planning tetap menjalin kerjasama sama KRI ke depannya, planning untuk single keempat. Gitu. Di tahun ini mudah-mudahan nggak ada halangan, lancar, itu mau rilis lagi single keempat. Nah, konsepnya lebih ke berbeda ya, jauh ya sama yang ballad barusan, lebih ke rock low. Koplo dia tambah lagi. Tapi oke, ngomong-ngomong nih Mbak Eri, sekarang nih lebih banyak mendekat dengan anak-anak muda nih. Jangan-jangan pengen kembali berjiwa muda ya? Oh gitu. Belum. Jujur, sadar betul umurnya belum. Tapi Saya nggak ngomong. Apa ya? Hatinya itu selalu muda gitu, gimana ya? Jadi nggak tahu gini. Aku tuh tipikal orang bahkan ketemu anak-anak dangdut akademi sekalipun, atau bahkan alumni KDI dan sebagainya gitu. Kalau ketemu mereka lebih seneng ngobrol sama aku. Aku juga lebih senang ngobrol sama mereka. Kenapa? Karena mereka anak-anak muda yang masih punya semangat, masih punya mimpi gitu. Jadi seneng gitu memotivasi mereka terus sharing berbagai hal dalam hidup, bahkan perjalanan karir. Nah, bukan berarti nggak seneng ketemu teman-teman sleting ya, seneng juga. Tapi obrolannya beda ya, udah ke keluarga dan sebagainya. Jadi, aduh gitu. Nah, sementara aku nih tipikal orang yang senang banget ngobrol-ngobrol tentang kreativitas.
gitu. Oke Mbak Eri, pesan buat anak-anak muda nih, buat Big Do Lovers yang masih muda-muda, yang tadi bilang muda, bertalenta, dan punya bakat dan lain-lain, pesannya apa nih? Oke, buat Big Do Lovers, mungkin diantaranya kalian istilahnya punya hasrat, punya mimpi, punya keinginan, punya bakat bernyanyi atau apapun itu, yang pasti jalani dengan baik, jaga mimpinya, dipacu dengan latihan terus-menerus, menambah referensi, ya kan. Kita nggak tahu bahwa ke depan jalan kalian akan seperti apa. Yang pasti setiap usaha itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Nah, sebesar apa hasilnya pasti akan tergantung sebesar apa usaha kalian juga untuk mencapai mimpi itu. Gitu. Jadi dan yang pasti jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Boleh menjadikan siapapun menjadi idola atau seseorang yang dikagumi, tapi jangan lupa bahwa kalian juga punya bakat yang perlu kalian gali. Siapa tahu kalian jauh lebih bagus daripada senior-senior kalian. Kita nggak tahu. Yang pasti I wish you all the best. Sukses. Cakep. Nah, kalau Romi punya pesan apa nih? Ya, pesan buat teman-teman Big Do Lovers dari saya, tetap konsisten untuk mengejar apa yang kalian impikan, bertanggung jawab tentang apa yang sudah kalian susun. Jadi komitmen itu penting dalam sebuah proses. Oh, semangat ya. Oke, Big Do Lovers, dengan pesan-pesan tadi dari Mbak Eri sama Romi juga kita sudahi dulu program Bipkustik kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Bipkustik berikutnya, tentu dengan narasumber-narasumber yang pasti keren. Nah, jangan lupa juga kalau kalian punya keluh kesah dan lain-lain, ceritakan sama Mbak Eri. Siapa tahu nanti dibikinin lagu. Jadi lagu. Oke, dibikinin lagu. Oke, catat Instagramnya ya. Nanti curhat di Instagramnya, siapa tahu jadi lagu. Oke, terima kasih semuanya. Dah. Aku rasa ingin ku terus bersama, namun hati tak kuasa. Apakah kau merasa hampa yang aku rasa?